Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Ustazah Cici, di acara Talk Show Ramadan Eskul. Seperti yang kalian tahu, di bulan Ramadan ini banyak sekali peristiwa yang telah dilalui umat Islam, diantaranya yaitu Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema dengan Nuzulul Quran tetap indah meskipun di rumah saja. Dan kita akan kedatangan narasumber yang berasal dari kota Mojokerto, yakni Ustazah Azza. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak eskuler, karena narasumbernya sudah datang, yuk kita tanya-tanya tentang Nuzulul Quran. Ustazah, apa sih Nuzulul Quran itu, Ustazah? Oke, Ustazah Cici. Pertama kita akan membahas Nuzulul Quran dari segi bahasa dahulu. Jadi Nuzulul Quran itu berasal dari kata nazala yang artinya turun. Kemudian karena ini peristiwa turunnya Al-Quran, maka dijadikan satu menjadi Nuzulul Quran. Nah, apa sih Nuzulul Quran itu sebenarnya? Jadi Nuzulul Quran ini merupakan peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu wahyu yang pertama kali yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan dan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu Ustazah, ada nggak sih sejarah atau kisah turunnya Al-Quran yang pertama tersebut? Oh, ada. Jadi ketika itu Nabi Muhammad itu sedang berada di Gua Hira untuk berhalat atau menyendiri. Jadi ketika itu malaikat Jibril datang dengan tiba-tiba sehingga Nabi merasa terkejut, Nabi merasa ketakutan, bahkan menggigil. Setelah itu Nabi kemudian pulang. Setelah mendapat wahyu, Nabi pulang kemudian menceritakan kepada istrinya, yakni Sayyidah Khadijah. Nah, peristiwa ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Lalu bagaimana sih Ustazah proses turunnya Al-Quran kepada Nabi tersebut? Iya. Jadi Al-Quran itu diturunkan tidak langsung 30 juz. Jadi Al-Quran itu turunnya secara bertahap, berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wow, cukup lama ya. Lalu Ustazah, di bulan Ramadan ini ada nggak sih amalan khusus atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Kan sekarang kan di bulan Ramadan ini terjangkit sebuah pandemi yaitu COVID-19. Ada nggak amalan yang mudah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Iya, karena bulan Ramadan ini berbeda ya dari bulan Ramadan yang sebelumnya, maka apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperingati Nuzulul Quran ini meskipun kita harus di rumah saja? Banyak Ustazah. Jadi biasanya kan kita beriktikaf, berzikir, kemudian sholat malam biasanya kita lakukan di masjid. Nah, karena kita sedang dalam masa social distancing, physical distancing, maka kita bisa melakukan di rumah saja. Jadi kita bisa berzikir, kita bisa beriktikaf, juga sholat malam di rumah saja. Di rumah saja ya. Lalu apa lagi Ustazah? Jadi selain itu kita juga bisa bersedekah. Kan biasanya kita bagi-bagi takjil di jalan gitu ya. Nah, kita ganti dengan membantu orang tua kita di rumah. Jadi sedekah itu nggak harus berupa materi. Nah, dengerin ya anak-anak eskuler. Lalu selain itu ada nggak sih Ustazah amalan seperti doa atau bacaan-bacaan tertentu yang bisa kita ucapkan untuk memperingati Nuzulul Quran ini? Ada Ustazah. Jadi karena ini bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang mustajab untuk memanjatkan doa. Jadi di bulan Ramadan ini kita memperbanyak doa. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah membuka banyak pintu-pintu taubat dan juga doa. Itu ada salah satu doa yang bisa kita panjatkan ketika terutama untuk memperingati Nuzulul Quran ini. Kita doa bareng-bareng ya Ustazah. Oke, anak-anak di rumah juga mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Ya Allah, sinarilah hati kami sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selain kita mendengarkan ceramah, kita juga mendapatkan doa. Saudara, terakhir nih pertanyaannya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa nuzul Quran ini? Ya, jadi karena sedang dalam kondisi yang seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam peringatan nuzul Quran. Jadi yang pertama, kita jadikan momentum nuzul Quran ini sebagai alat untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi kan kita sedang diuji Allah dengan adanya pandemi ini. Jadi kita bangkit dengan cara apa? Kita meminta pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah itu tidak akan menguji di luar batas kemampuan hamba-Nya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita jadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi atau introspeksi diri. Ya, jadi apakah pandemi ini itu karena ujian atau bahkan azab ya dari Allah, karena selama ini kita kurang beramal, sholatnya masih kurang. Nah, ketika di malam peringatan nuzul Quran nanti, maka kita jadikan sebagai introspeksi diri, bagaimana amalan kita, bagaimana sholat kita, gitu. Jadi di malam nuzul Quran nanti kita memperbanyak amalan, memperbanyak sholat, memperbanyak doa. Seperti itu, Ustazah Cici. Wow, banyak ya ternyata hikmahnya. Nih, Ustazah Cici tambahkan ya. Selain hikmah yang dijelaskan oleh Ustazah Azza tadi, ada pun hikmah tentang nuzul Quran di zaman Rasulullah dahulu, yaitu dapat meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu terdapat tantangan dan mukjizat. Ketika ada tantangan, lalu Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang ketiga yaitu memudahkan hafalan dan pemahamannya. Mengapa? Karena itu tadi turunnya Al-Quran kan berangsur-angsur. Nah, karena berangsur-angsur dari sedikit itu tadi, sehingga dapat memudahkan hafalan bagi kaum muslimin. Yang keempat yaitu relevan dengan pentahapan hukum dan aplikasinya, seperti larangan minum khamr yang melalui 3 tahapan. Nah, lalu yang terakhir yaitu menguatkan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Nah, anak-anakku, sekian acara talk show pada hari ini. Kami berdua memohon maaf apabila ada salah kata yang telah saya ucapkan. Tapi sebelum kami tutup, Ustazah mau mengadakan giveaway nih untuk kalian yang berhasil menjawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, apa hikmah yang bisa kalian ambil dari peristiwa nuzulul Quran dengan pandemi COVID-19 sekarang? Ayo buruan kirim jawaban kalian ke Ustazah ya. Ustazah, yuk jarukan Eskolo dulu biar anak-anak lebih semangat. Oke. Viva Eskuler, sukses, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi